Kabar Angel Elga telah menikah siri dengan Rusli masih hangat-hangatnya jadi sorotan. Padahal Angel belum genap 3 bulan dicerai oleh mantan suaminya Rhoma Irama, yang juga menikahi Angel secara siri. Usai bercerai, praktis keduanya wajib menjalani masa idah selama 3 bulan. Kaitannya dengan keberadaan kabar itu, para wartawan memburu Bang Rhoma untuk dimintai keterangan. Pikir mereka setidaknya Bang Haji masih ada sangkut pautnya dengan Angel. Saat diwawancarai, Bang Haji tampak gerah. Ia terus berkipas-kipas. Keluar ya. Kita akhirnya memilih untuk melekuar sebuah genre romantic comedy yang saya rasa baru gitu. Dengan rumah produksinya ini, KD ingin mewujudkan mimpi-mimpinya untuk berakting di layar lebar. Apakah hal itu tidak mengganggu karirnya di dunia musik? Karena bisa diatur dengan baik. Dulu itu susah karena ya mungkin ini ada pengalaman untuk memperbaiki schedule dan manajemen lebih jauh. Kan aku berapa kali dulu ngeritik manajemen Yanti. Akhirnya bisa diatur dengan baik sekarang. Jadi bisa diatur waktunya dengan keinginan dia bisa sejalan. Pasti setia menemanimu. Jangan kau salah pilih yang lain. Pemirsa, reaksi seseorang terhadap mantan istrinya itu berbeda-beda. Ada yang gak mau tahu sama sekali urusan mengenai mantan istrinya. Ada juga yang masih peduli dan mau tahu sedikit karena merasa pernah saling mencintai dan pernah tinggal satu atap. Nah pemirsa, mungkin saja nih Anda sedikit penasaran juga mau tahu bagaimana reaksinya Rhoma Irama dan Afin. Nah sekarang sedang marak-marak ya pemberitaan mengenai kawin sirinya Angel Elga dengan Rusli. Dan Huges pun dikabarkan sudah menikah kembali. Kira-kira bagaimana ya reaksi para mantan suami? Anda mau tahu? Ini dia liputannya. Kabar Angel Elga telah menikah siri dengan Rusli masih hangat-hangatnya jadi sorotan. Padahal Angel belum genap 3 bulan dicerai oleh mantan suaminya Rhoma Irama, yang juga menikahi Angel secara siri. Usai bercerai, praktis keduanya wajib menjalani masa idah selama 3 bulan. Kaitannya dengan keberadaan kabar itu, para wartawan memburu Bang Rhoma untuk dimintai keterangan. Pikir mereka setidaknya Bang Haji masih ada sangkut pautnya dengan Angel. Saat diwawancarai, Bang Haji tampak gerah. Ia terus berkipas-kipas. Saat terus dicecar pertanyaan, Bang Rhoma membalasnya dengan tawa sambil menutupi wajahnya. Hanya satu kalimat sakti yang sanggup ia lontarkan. No comment. No comment. No comment. Sikap Rhoma terhadap mantan istrinya berbeda dengan Afin. Mantan suami Huges ini masih antusias menanggapi kabar pemberitaan Dewi Huges yang belakangan ini jadi pusat perhatian. Kabar yang memberitakan bahwa Huges telah menikah dengan Roy Immanuel di luar negeri lantaran beda keyakinan. Hingga kini kebenarannya masih simpang siur. Sosok Roy pun sampai saat ini belum kelihatan wujudnya. Namun Huges mengaku bahwa ia dekat dengan Roy. Adapun kepala RT tempat di mana Huges tinggal juga membenarkan kedekatan mereka. Mantan suami Huges, Afin pun tak tahu menahu soal pernikahan itu. Ia hanya mengingatkan Huges agar segera membereskan keabsahan perceraian mereka. Saya sih terserah ya, dia mau nikah atau segala macam. Apa kan dia yang punya tanggung jawab ke atas sama ke masyarakat kan, karena dia sebagai public figure kan. Tapi yang saya hanya tekankan, urusan saya selesaikan. Maksudnya apa? Ya biar dia sendiri pun nggak ada ini kan, apa, kayak utang atau apa sih, kayak beban gitu kan. Roy Immanuel itu sahabat saya, teman dekat, orang yang baik hati. Saya sama dia bukan beda keyakinan, beda jenis kelamin, ya. Jadi itu jelas kan. Berita itu menjadi sorotan media karena Huges belum melewati 3 bulan masa idahnya. Apalagi akte perceraian mereka belum bisa disahkan oleh pengadilan agama. Hal itu masih tersendat karena Huges belum sempat membereskan surat banding pengadilan tinggi agama yang sudah dikembalikan. Saya juga baru dapat surat dari pengadilan tinggi agama menyatakan kalau bandingnya sudah ditarik. Banding tarik artinya berkasnya dikembalikan ke pengadilan agama. Dari sana baru akan diurus akte cerai, karena saya minta akte cerai kan harus segera biar saya sah gitu kan cerai. Nah dari sinilah menurut lawyer saya tadi saya tanya, dari sinilah keluar akte cerai, terus barulah masa idah itu 3 bulan. Saya pernah kontak 2 kali
dia nggak bicara apa-apa dan saya nggak pernah mau juga tahu urusan dia gitu kan. Saya hanya tahu, urusan ini cepat selesai. Dan saya yang kedua itu saya kontak dia karena kok belum juga itu belum selesai gitu kan. Karena dari pihak saya dihubungin gitu kan untuk mau urusan macam-macam lah administrasi segala macam. Nah saya kembalikan ke dia, ini bagaimana janjinya dia akan menyelesaikan segera gitu kan. Afin tak mau kehidupannya terusik karena status perceraiannya dengan mantan istrinya Huges belum selesai. Ia ingin leluasa mencari pendamping hidup tanpa direcoki masa lalunya. Begitupun dengan Huges, ia kini pasti sibuk mencari gandengan. Mengenai sosok Roy, entah sekedar berhubungan dekat atau istimewa, tentu banyak di antara kita ingin tahu seperti apa dia. Kabarnya sosok Roy ini ada kemiripan fisik dengan Afin. Nanti ya kalau sudah gini, kalau sudah saatnya Ugus kenalin pasti dikenalin lah. Namanya juga mantan, semuanya harus tinggal menjadi kenangan. Pemirsa, artis muda Nabila Syakieb kini sedang menjalin hubungan cinta dengan anak Menteri Sekretaris Negara Yusril Iza Mahendra. Nah, walaupun Nabila jarang terlihat ke depan publik sedang menggandeng pacarnya ini, itu tidak berarti bahwa Nabila menyembunyikan hubungan pacarannya loh. Nah, Nabila termasuk seorang artis yang sangat terbuka bila diajak berbincang-bincang mengenai urusan cinta dan urusan karir. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Nabila, bagaimana sih Nabila memandang antara karir dan cinta itu? Mari kita dengarkan jawaban Nabila berikut ini. Nama dan wajah Nabila Syakieb kini sudah tak asing lagi bagi penggila sinetron di Indonesia. Siapa sangka awalnya Nabila tidak berniat terjun ke dunia sinetron. Garis hidup berkata lain. Setelah masuk sebagai 14 finalis Gadis Sampul, jalan bagi Nabila untuk masuk layar kaca langsung terbuka lebar. Sadar tak punya modal ilmu akting, Nabila tak malu untuk bertanya kepada seniornya. Sebenarnya aku nggak ada basic sama sekali. Aku nggak pernah les acting, nggak pernah sekolah acting gitu. Mungkin bisa dibilang lebih ke otodidak ya gitu. Cuman ya basically sebenarnya aku sering nanya-nanya sama kayak pemain-pemain senior. Selain belajar kepada para senior, faktor terpenting bagi kesuksesan Nabila tentu saja dirinya sendiri. Nabila punya karakter yang kuat untuk menjadi seorang bintang. Nggak neko-neko kok, cuman yang pasti aku selalu berusaha melakukan yang terbaik aja. Terus berusaha untuk lebih profesional dan konsisten lah sama pekerjaan itu aja. Sungguh mengasihkan berbincang dengan Nabila Syakieb. Sudah cantik, cerdas, dan terkesan dewasa pula. Padahal Nabila kini baru berusia 20 tahun. Kedewasaan Nabila terlihat saat dia berani bicara secara terbuka tentang prospek hubungan cintanya dengan Yuri, putra dari Menteri Sekretaris Negara Yusril Iza Mahendra. Aku ya, kalau aku di hadapan aku harus kawin muda, menurut aku sih kenapa enggak sih sebenarnya. Cuman kalau sekarang aku mungkin lebih prefer ke aku kuliah dulu deh gitu. Aku punya title dulu, at least aku dapat sarjana, aku baru bisa married. Kayaknya lebih enak lamaran langsung nikah daripada harus tunangan dulu, tunggu beberapa tahun baru married gitu. Biasanya banyak kendala di tengah jalannya, katanya gitu, menurut rumor yang beredar. Embel-embel sebagai pacar anak pejabat terkadang mengundang cibiran orang. Nabila kelewat sering mendengar orang-orang yang meragukan ketulusan cintanya. Orang sepertinya lebih mudah percaya bahwa Nabila silau oleh status Yuri sebagai anak pejabat. Itu salah besar gitu ya, maksudnya aku itu kenal sama dia, aku tuh dekat sama dia sebelum aku tahu gitu. Sebelumnya aku nggak tahu kalau dia itu anaknya siapa. Terserah ya, maksudnya orang mau berpikir apa, terserah, itu kan pemikiran orang, itu pendapat orang, tapi yang ngejalaninnya itu aku. Jadi aku sih tidak merasa terganggu dengan omongan-omongan orang seperti itu. Meski pernikahan masih jauh dari angan-angannya, bolehlah orang tahu seperti apa Nabila memandang sebuah pernikahan. Dia ternyata termasuk tipe perempuan yang penurut kepada suami, termasuk jika kelak suami mengharuskannya menjauh dari dunia entertainment. Kalau kita udah berani berumah tangga, berarti kita sudah berani dengan konsekuensi yang ada dalam rumah tangga, kalau menurut aku ya. Jadi kalau ternyata suami kita nggak suka kita kerja gitu, kalau pasangan kita nggak suka kita kerja, menurut aku itu salah satu dari konsekuensi itu. Jadi
nggak masalah sih. Sekarang ini dia masih pacar aku dan dia tidak punya hak untuk melarang aku kerja gitu. Cuman kalau dia itu suami aku akan nurut gitu. Kalau kalau memang dia suami aku, iya aku akan nurut, apa ya, aku akan nurut apa katanya dia.